Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, udah siap belajar pemrograman hari ini? Yuk, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya. Nyalakan juga notifikasinya. Di video sebelumnya kita sudah membuat halaman login untuk autentikasi user ya. Jadi hanya admin yang login ke dalam aplikasi ini yang boleh nanti melakukan perubahan data. Jadi kita harus admin. Ini saya login pakai akun yang kemarin dibuat. Nah ini baru dia bisa masuk ke halaman ini. Nah selanjutnya kita ingin menunya itu nggak hanya untuk master produk aja. Mungkin kita bisa nambahin misalnya untuk transaksi, terus mungkin tambahin logout juga di sini. Kita akan bikin namanya navigasi. Navigasi akan kita buat di atas ya. Cara buat navigasi teman-teman boleh tambah di views ya. Sebelumnya kita sudah bikin halaman login. Nah, kita bikin satu lagi file lagi di sini sejajar dengan login. Kita kasih nama navbar atau navigation bar gitu ya. Navbar aja lah, navbar.blade.php. Nah, di sini baru kita akan buat untuk navigasinya teman-teman. Nggak usah pakai tag HTML lagi karena dia hanya part aja, hanya sebagian aja. Kita langsung pakai nav aja. Untuk kelasnya pertama untuk backgroundnya saya buat putih, kemudian diberikan shadow tipis ya. Nah, seperti ini. Silakan. Kemudian kita akan buat div di dalamnya. Jadi komponen-komponen berikutnya akan kita atur di dalam div. Silakan di sini teman-teman ya. Nah, kita akan buat lebarnya full ya. Karena navigasinya kita pengen full ada di atas memenuhi layar ya. Kemudian untuk PX-nya ya dan PY-nya silakan disetting seperti ini atau beda juga nggak apa-apa. Jadi untuk padding X dan Y-nya seperti ini ya. Kemudian flex, kemudian justify kita bikin between. Kenapa? Biar nanti di spacing antar item yang ada di menu itu ya. Di navigation bar menu-menunya itu itemnya bisa diatur dengan jarak seperti itu. Sedangkan untuk itemsnya kita buat center. Kemudian kita bikin div lagi. Ini untuk kita isi nanti judulnya, terus item-item yang ada di menu kita akan masukkan sini. Untuk kelasnya kita buat flex, itemsnya kita buat center, kita beri gap. Gapnya terserah teman-teman. Di sini saya kasih contoh segini. Nah, kemudian di sini saya mau bikin judulnya My Florist, tapi saya buat di dalam span. Ya, kenapa? Karena kemarin kita sudah bikin ini ya, namanya icon juga. Jadi nanti kalau kita nambahin icon semuanya udah ada di dalam span gitu ya. Nah ini yang ini dulu, kita untuk judul cukup tulisannya bold, teksnya large atau LG ya, besar. Tulisan warna teksnya kita pakai blue 600 misalnya, terus kita kasih tracking white. Nah ini untuk judulnya, jadi nanti di navigation bar ada judul aplikasinya yaitu My Florist. Baru di sebelahnya kita akan bikin item-item menunya ya, menu-menu itemnya. Nah di sini kita akan kelompokkan dalam satu buah div, kita buat flex dengan jarak kita pakai gap 5. Kemudian untuk teksnya small aja, kecil. Kemudian kita kasih fontnya medium aja, nggak usah terlalu tebal, ya. Oke, nah nanti di sini kita akan buat dua buah menu item ya. Pakai link, pakai A link gitu ya. Nah untuk link ini nanti kalau diklik dia menuju kemana, diklik menuju kemana itu adanya di href. Nah untuk yang pertama kita akan rootkan ke halaman yang ini, halaman products.index. Nanti mungkin ada halaman transaksi juga di bawahnya nanti kita bikin ya. Jadi ini halaman yang pertama kita buat dulu. Oh ya ini ngomong-ngomong kita kasih styling juga. Teman-teman boleh kasih kelas di sini. Untuk stylingnya seperti apa boleh ikuti saya ya. Jadi saya mau untuk stylingnya itu kita akan lakukan pengecekan apakah dia lagi aktif apa enggak. Kalau dia lagi aktif kita mau dia itu ada warna birunya gitu di itemnya. Artinya item ini yang emang lagi dibuka gitu. Biasanya di menu item tuh seperti itu. Jadi menu yang sedang dibuka di di navigasinya itu ada tandanya ini aplikasi halaman ini yang lagi terbuka. Jadi kita lakukan pengecekan. Di sini kita pakai ini aja ya ternary operator, pakai tanda tanya apakah sekarang yang lagi dibuka adalah products.index. Jika iya kita pengen teksnya berwarna biru. Ya, kemudian kita kasih border juga boleh. Bordernya berapa? Bordernya misalnya border 2 atau border B2 misalnya seperti ini. Kemudian untuk warna bordernya kita kasih blue.
ya, shade-nya 500. Kemudian untuk padding bottom biar nanti ada jarak sama menu item di bawahnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kita bikin ini jika rootnya bukan products yang lagi dibuka, kita bikin warna teksnya jadi abu-abu, jadi bukan lagi aktif ya. Ini bukan lagi aktif, tapi ketika dia di hover atau ditunjuk, kita kasih warna baru. Ya, teksnya baru kita kasih warna blue dengan shade misalnya 500. Jadi dia warnanya gray, kalau ditunjuk baru dia blue. Kalau dalam posisi tidak aktif ya, di sini bisa kalian lihat, ini kita letakkannya setelah tanda titik 2 ya. Ini pakai ternary operator yang tanda tanya dan titik 2. Oke, harusnya teman-teman udah belajar ya ini di pemrograman dasar. Kemudian untuk ininya ya, untuk sisanya gimana? Mungkin ini si stylingnya kita buat dia flex, dan dengan item yang berada di center dengan jarak atau gap kita kasih 1. Tapi ini teman-teman silakan atur gapnya juga sendiri ya, terserah. Nah, terus si A-nya ini pengen ada tulisannya gitu. Tulisannya item. Jadi nanti dia menu ini ada stylingnya, ada tulisannya juga. Dan kalau bisa sih ditambah dengan iconnya. Sebelumnya kan kita udah pakai icon ya di index ya. Kebetulan di sini kita pakai dengan pakai icon tuh buat edit, delete kan kita pakai icon ya di sini yang dimasukin di dalam span. Nah, itu karena kita memang sudah pakai Google Apis ya kemarin. Nah, jadi di span ini kita juga bisa kasih aja inventory _2, nanti ada icon inventory di bagian item ini. Kita bungkus dalam span ya kayak kemarin, terus kelasnya juga boleh diatur pakai material icon. Jadi dia akan ngambil icon ya. Kemudian untuk teksnya base aja. Ya, jadi dia nanti akan ngambil icon inventory ditampilkan di depan tulisan item. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadinya seperti ini untuk link yang pertama. Link dari navigasi yang pertama. Nah, kita akan bikin link lagi tentunya ya. Yaitu untuk misalnya transaksi gitu ya. Mungkin kita belum bikin ya, halaman transaksinya kita belum bikin. Nah, untuk halaman transaksinya mungkin kita belum bikin, tapi kita bikin aja dulu linknya di dalam navbarnya ya. Nah, jadi ini untuk sementara mungkin kita kosongkan dulu atau kasih tanda pagar aja sementara ya sebagai placeholder. Nah, ini link untuk ke halaman transaksi. Jadi di sini kita pakai ikonnya adalah receipt long, itu kayak bentuk resi ya, tapi agak panjang gitu. Nanti kalian lihat sendirilah bentuk ikonnya seperti apa. Yang penting dimasukin dulu di sini sama material icons, text base. Oke, di sini kita atur kelasnya. Untuk kelasnya kita samain aja lah sama yang atas ini. Tapi kalau ini kan memang udah pakai ini ya, pakai ternary ya. Jadi ketika aktif dan enggak, karena sementara ini belum ada belum ada halamannya, jadi ini nggak bakalan aktif ya. Jadi kita langsung aja setting dia berwarna gray, dan kalau di hover warna biru. Ini copy aja di sini. Jadi kita belum setting ketika aktifnya ya, karena memang belum ada, kita belum bikin halaman untuk transaksi. Nanti kita mungkin bikin di video berikutnya ya. Untuk flex itemnya ya sama ya, flex item center gapnya 1 aja sama. Oke, kita kasih transition juga deh biar nanti ada transisinya gitu. Oke, kemudian di sini di bawahnya atau di sebelahnya icon receipt kita kasih tulisannya transaksi kayak gini aja. Nah, ini hasil jadinya. Sama satu lagi kita mau bikin juga untuk logout. Untuk logout kita akan bikin dalam bentuk ini ya, form ya. Ini biar enak saya kasih komentar dulu. Ini adalah menu yang products. Jadi yang A di sini adalah untuk menu products. Kemudian untuk menu transaksi buatnya di sini. Ini link untuk menu ke transaksi. Jadi kalau diklik dia akan masuk ke transaksi. Untuk sekarang belum ada transaksinya, belum bikin halamannya. Dan di sini kita bikin tombol logout. Tombol logout kita bikin dalam sebuah form dengan metodenya adalah post, dan akan kita arahkan menuju ke root logout. Kemarin kita udah bikin fungsi logoutnya, kita udah setting juga di web.php rootnya. Nah, kita bikin sekarang tombolnya nih. Meskipun formnya kosong dan hanya terdiri dari tombol, tetap tambahkan add CSRF ya. Untuk CSRF tokennya tetap ditambahkan. Kemudian baru button, type-nya submit, tulisannya keluar misalnya. Jadi ini untuk logout. Kita kasih styling, kita kasih class
Oke, untuk kelasnya seperti apa? Teman-teman bisa misalnya warna teksnya itu gray. Tapi kalau di hover warnanya berubah, jadi warna merah misalnya. Nah, biasanya nyala gitu ya untuk keluar itu. Tapi hanya berwarna jika di hover atau ditunjuk pakai mouse seperti itu. Oke, nah selain itu teman-teman juga bisa tambahkan fontnya medium aja. Terus bisa tambahkan properti yang lain seperti flexnya, item center mungkin biar itemnya ada di tengah si tombolnya ya. Kemudian apanya lagi, gapnya, gap kayaknya ini cuma satu doang, jadi gap itu mungkin nggak perlu untuk sekarang tapi kita tambahin aja lah ya. Gap 1 transition, dah seperti ini tombol untuk keluar atau untuk logout. Oke, jadi navbarnya sekarang udah jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah navigation bar, sebuah bar yang terdiri dari navigasi gitu ya. Nah, kita kasih icon sebelum keluar, kita bikin span sama kayak yang sebelumnya. Untuk iconnya kita pakai icon logout. Ya dari Google Apis ya, nanti kalian akan lihat sendiri bentuknya seperti apa. Nah, untuk ininya kelasnya samain aja material icons, text base. Oke, seperti ini ya. Oke, ini hasil jadinya menu products, menu transaksi, dan terakhir adalah tombol untuk logout. Ini udah kita bikin di dalam navbarnya ya. Navigation barnya nanti terdiri dari kita bisa klik ke product, bisa klik ke transaksi, bisa klik logout gitu ya di sini. Nah, sekarang masuk ke indeks, kita akan tambahkan di atas, di dalam body paling atas. Jadi kita hapus aja H1 atau judulnya sebelumnya, kita ganti dengan navbar menggunakan include ya. Add include, masukkan navbar, maka di dalam body paling atas, di atasnya button ini, button untuk buka modal, itu akan muncul navbarnya. Ini kita refresh aja, nanti muncul seperti ini. Ini navbarnya ya, navigation barnya. Ini ada item, ada transaksi, ada judulnya, dan ada tombol untuk keluar. Oke, seperti itu ya. Tapi ini mungkin agak kurang enak dilihatnya, tombol keluarnya agak beda sendiri tuh, kayak agak naik ya. Ini mungkin di bagian stylingnya aja sih yang mungkin kurang pas ya. Coba kita atur dulu untuk si bagian ininya ya. Kita benerin untuk bagian si logout. Nah, ini dia. Mungkin pertama kita kasih ini dulu deh di si logout ini. Kita bikin dia kasih margin. Nah, kita setting dulu ininya, kelasnya atau stylingnya, marginnya 0 aja. Nah, biar ngepres, nggak ngangkat gitu ya, berapanya nggak ngangkat. Nah, selain itu ngomong-ngomong ini kayaknya salah saya ya. Ini kita malah masuk ke dalam div yang satu wadah dengan tombol-tombol yang lain. Ini harusnya logout bisa sendiri. Nah, kita turunkan ke dalam div sini ya. Jadi jangan di dalam div yang gap 5 ini ya. Nanti dia gapnya cuma 5 gitu. Kita pengen dia di luar dari ini, di luar dari item yang lain. Jadi paste di div bawahnya. Terus ini kalau mau disejajarin tinggal dihapus satu backspace aja ya. Ya, kita hapus aja satu spasi. Ini biar rapi sih ya. Nggak wajib tapi biar rapi aja. Nah, jadi seperti ini tuh, dia tetap rapi gitu, sejajar dengan atasnya. Jadi dia berada di div yang berbeda ya. Yang div yang atas cuman membungkus menu transaksi sama item aja, logoutnya beda wadah. Nah, sekarang kita simpan, kita refresh dulu. Harusnya sih udah rapi ya. Nah, sekarang udah lebih rapi. Tapi mungkin teman-teman pengen tombol keluarnya ini nggak di sini, pengen ada di pojok kanan. Biasanya kan kalau tombol keluar ini ada di kanan, nggak deketan sama item sama transaksi gitu ya. Ininya pengen di kanan misalnya, di pojok. Bisa sendirilah biasanya tombol keluar itu di pojok kanan. Nah, ini teman-teman bisa ubah keluarnya, pindahin ke sini. Caranya gimana? Nah, berarti dia harus berada di div luarnya lagi. Nah, mungkin di bawah sini. Jadi jangan sejajar dengan div yang ada judul dan div yang membungkus item-item tadi ya. Jadi kita turunin lagi. Jadi dia ada di luar div lagi, di luar div satunya lagi. Di sini kita masukkan, kita paste di sini. Mungkin agak ke dalam, jadi bisa dihapus aja satu spasi ya. Hapus satu-satu di sini, satu, hapus backspace. Nah,
Jadi dia ada di div yang terluar. Pasti dia akan pindah ke pojokan. Kenapa? Karena kita pakainya space-nya between ya. Items ininya adjustment-nya kita pakai between. Nah, justify between tuh div paling luar itu justify between, bisa dilihat. Jadi nanti dia akan diberi jarak di tengah-tengahnya. Jadi nanti dia dipisah sendirian, berpisah dari judul aplikasi, item dan juga transaksi. Makanya nanti spacingnya di antara si logout dengan yang lain. Maka akhirnya dia akan pisah sendiri ke pojok kanan. Nah seperti ini. Dan ini kalau di hover warna merah. Dan ini tombol keluarnya juga udah berfungsi ya teman-teman. Karena kemarin itu kita sudah buat ya. Untuk fungsi logoutnya udah kita buat ya. Sama kayak fungsi tambah item juga ini udah berfungsi. Kita bisa tes aja untuk fungsi keluarnya juga. Ini harusnya sudah bisa logout teman-teman, karena di sini kan kita buat dia rootnya ke logout ya, dan root logout sendiri udah kita setting kemarin di web.php dan juga sudah ada fungsi logoutnya juga. Jadi ini kalau kalian klik harusnya sekarang sudah bisa keluar dan kembali ke halaman login. Seperti itu ya, silakan dicoba. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bantu share ke teman-teman kamu. Siapa tahu teman-teman kamu juga seneng belajar pemrograman lewat video. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.